Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur jikalau kami saat ini boleh bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita memiliki berbagai macam definisi tentang kata sukses. Namun hari ini kita akan belajar tentang sukses menurut perspektif Alkitab. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Filipus. Ia merupakan seorang pelayan yang sangat sukses di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan apa saja kesuksesan Filipus? Yang pertama, sukses dalam karakter. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Karakter yang dimiliki oleh Filipus adalah ia dikenal baik. Ia memiliki nama baik yang sangat-sangat teruji. Ia memiliki reputasi yang baik di semua kalangan. Semua masyarakat di sekelilingnya mengatakan bahwa Filipus itu adalah seorang yang baik. Dan kebaikan Filipus ini tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Tetapi setiap hari, setiap perilaku tindakannya, ia menunjukkan, ia membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh baik. Dan karakter yang kedua, ia penuh dengan roh. Artinya, Filipus senantiasa dipenuhi oleh roh, dikuasai oleh roh, dikendalikan oleh roh. Dalam setiap perbuatan, tindakannya, perkataannya, ia memiliki harmoni atau memiliki keseiramaan dengan Tuhan. Ia melakukan kehendak Tuhan. Ia tidak hanya dinikmati oleh manusia, tapi ia juga dinikmati oleh Tuhan karena dia seorang yang penuh dengan roh. Dan yang ketiga, karakternya adalah penuh hikmat. Penuh hikmat ini berbicara tentang kecerdasan moral, di mana ia memiliki pengetahuan yang benar dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang benar itu ke dalam perilaku-perilaku yang benar. Ia memiliki teologi yang baik dan mampu mengejawantahkan teologianya itu ke dalam perilaku sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karakter ini atau ketiga karakter ini dimiliki oleh Filipus sebelum Filipus menjadi seorang pelayan Tuhan. Lebih-lebih kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki ketiga karakter ini, yaitu teruji baik, dikenal baik, memiliki reputasi yang baik, jadi teladan, memiliki integritas. Yang kedua, kita penuh roh, karena ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dikuasai oleh roh, maka otoritas ilahi itu turun dan pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berhasil. Yang ketiga, kita penuh dengan hikmat. Karena pada saat kita penuh dengan hikmat, kita tidak hanya berteologia saja, tetapi kita mampu mengejawantahkan teologia kita ke dalam perbuatan sehari-hari. Kesuksesan yang kedua dari Filipus adalah sukses dalam
pelayanan. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 40, di situ diceritakan tentang pelayanan Filipus. Filipus melayani di daerah Samaria. Ia mengadakan banyak mujizat, ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan-setan. Ia memberitakan Injil di sana. Bahkan orang yang diberitakan Injil merasakan sukacita yang luar biasa karena pemberitaan Filipus. Tidak hanya begitu saja, ketika malaikat menyuruh dia untuk pergi ke daerah Gaza, ia pun pergi dengan taat, dan di sana ia bertemu dengan sida-sida, dan sida-sida akhirnya pun menyerahkan diri untuk dibaptis. Pelayanannya tidak hanya dari Samaria ke Gaza, tetapi juga ke daerah Asdod, bahkan sampai ke daerah Kaisarea. Alkitab mencatat, ia sangat serius dalam pemberitaan Injil. Kalau kita melihat konteks pada waktu itu, gereja sedang dianiaya. Jadi orang-orang yang berada di Yerusalem tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan. Dan ini membuat berita Injil tersebar kemana-mana. Dan Filipus mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil itu. Dan tentu kalau kita melihat hari-hari ini, kondisi memang sulit. Kondisi memang tidak baik, tidak nyaman, tidak aman. Tetapi saya mau katakan, jangan terpuruk dalam kondisi terburuk. Gereja pada waktu itu membuktikan, semakin ia dihambat, semakin ia merambat. Gereja juga membuktikan, semakin dibabat, ia bertumbuh semakin kuat. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, saat-saat ini ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Kita harus beritakan firman. Alkitab katakan, beritakanlah firman itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala kondisi, kita harus beritakan firman. Kondisi yang tidak enak, kita beritakan firman. Kondisi yang nyaman, kita beritakan firman. Ini adalah sebuah keharusan. Dan kesuksesan yang ketiga dari kehidupan Filipus adalah sukses dalam keluarga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa Filipus memiliki 4 anak perempuan yang memiliki karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat ini bukan karunia untuk melihat atau menerawang atau meramal keadaan masa depan, tetapi dalam konteks ini ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bernubuat memiliki pengertian ia menyuarakan atau membicarakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan harus dikatakan. Dan inilah yang dikerjakan oleh anak-anak Filipus. Kalau kita melihat kehidupan dari Filipus, berarti Filipus adalah seorang bapak yang berhasil. Ia seorang kepala keluarga yang sukses. Karena anak-anaknya menemukan Tuhan di dalam iman dan pelayanan Filipus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya harus menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita atau keluarga kita, bahkan sekeliling kita melihat, bahkan menemukan Tuhan di dalam iman dan pelayanan-pelayanan kita. Sukses tidak hanya diukur dari
besarnya gereja yang sudah kita bangun. Sukses tidak hanya diukur dari banyaknya cabang yang kita sudah dirikan, tapi sukses dalam keluarga itu penting. Itu penting. Teladan dari Filipus menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa keluarga juga penting. Alangkah bahagianya kita ketika kita melihat keluarga kita melayani Tuhan. Ketika kita melihat anak-anak kita menemukan Tuhan melalui iman dan pelayanan kita. Sehingga pelayanan demi pelayanan yang kita kerjakan tidak menjadi sia atau menjadi batu sandungan untuk keluarga dan sekitar kita, tapi hendaknya kita jadi teladan. Ada 3 pelajaran penting dari kesuksesan Filipus sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, sukses dalam karakter. Yang kedua, sukses dalam pelayanan. Yang ketiga, sukses dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih lagi untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk kami melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah penyertaan Roh Kudus terus memimpin dan menuntun kehidupan kami, untuk hidup kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.